Peristiwa kelam Indonesia yang masih menjadi misteri dan beribu pertanyaan atas penculikan 6 jenderal 1 perwira. Gerakan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Sejarah kelam yang diperingati setiap tahunnya dengan peristiwa G30 SPKI. Peristiwa yang terjadi hanya dalam 2 hari 1 malam ini diduga menjadi sebuah konspirasi politik. Dipa Nusantara Aidit adalah sosok yang diduga dalang dibalik peristiwa G30 SPKI. Dirinya merupakan Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia dan berhasil membawa PKI menjadi partai ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Peristiwa penculikan yang dimaksudkan untuk menyingkirkan TNI Angkatan Darat yang menjadi penghalang bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan ideologi komunis menjadi sistem pemerintahan Indonesia. Berikut merupakan korban kebrutalan dan keganasan yang dilakukan para penganut Partai Komunis Indonesia terhadap pahlawan Revolusi Indonesia. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Jenar, Purworejo. Semasa muda, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan pembela tanah air peta di Bogor. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah Panglima Angkatan Darat yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur sebagai korban tragedi gerakan 30 September saat penculikan. Maijen Raden Suprapto. Lahir pada 20 Juni 1920 di Purwokerto. Beliau termasuk jenderal yang pernah terlibat dalam pertempuran Ambarawa bersama Jenderal Sudirman melawan tentara Inggris. Pada 1 Oktober 1965 waktu dini hari, Raden Suprapto dijemput oleh pasukan Cakrabirawa dengan dalih dipanggil menghadap kepada Presiden Soekarno. Namun, pada saat itu jasad salah satu jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S ditemukan di lubang buaya dan kemudian dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Maijen TNI Mastirto Darmo Haryono atau sering dikenal Maijen MT Haryono. MT Haryono lahir di Surabaya, 20 Januari 1924. MT Haryono pernah menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar, KMB. Selain itu, salah satu jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S PKI ini juga pernah menjadi atase militer Indonesia di Belanda, lantaran kemampuannya berunding dan memahami beberapa bahasa asing seperti bahasa Jerman, Belanda, dan Inggris. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, ia diculik dan dinyatakan meninggal. Mayor Jenderal Siswondo Parman atau sering dikenal S. Parman. S. Parman atau Siswondo Parman adalah salah satu petinggi TNI AD di masa Orde Lama. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 4 Agustus 1918. Beliau pernah dikirim ke Jepang dalam rangka untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kenpei Kashabutai. Dan beliau merupakan salah satu korban dari kekejaman Partai Komunis Indonesia. Maijen Sutoyo Siswomi Harjo. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 28 Agustus 1922. Menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Polisi Militer. Namun, karirnya terhenti akibat menjadi salah satu korban G30S. Brigjen TNI Daniel Ishak Panjaitan. Salah satu jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S PKI adalah Brigjen TNI Di Panjaitan.
lahir di Bali di Sumatera Utara pada 9 Juni 1925 dan menjadi anggota tentara sukarela di wilayah Pekanbaru, Riau setelah tamat SMA. Di Panjaitan diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Nasution di bagian logistik. Kemudian, pada 1 Oktober 1965 dini hari, Panjaitan diculik oleh pasukan Cakrabirawa dan menjadi salah satu jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S. Peristiwa kelam tersebut masih menjadi momok bagaimana kekejaman masa itu. Hingga saat ini, para jenderal yang menjadi korban kekejaman PKI disebut dengan pahlawan revolusi. Terima kasih sudah menonton video dari channel kami. Untuk mendukung channel kami agar terus berkembang, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih.